Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Sarjito sebagai Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri 1 Tambora. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu di hari ini. Ya, izinkan di sini saya menyampaikan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif sebagai untuk salah satu tugas CGB Angkatan 10 Kabupaten Klaten. Sebelumnya perkenalkan, sebelumnya ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Noviatri Purnamasari, CGB Angkatan 10 Kabupaten Klaten dari SD Negeri 1 Tambora. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Di modul ini, pertama kami mempelajari tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini di kurikulum Merdeka kita mengenal profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Seharusnya dengan teori kontrol kita dengan bisa mengubah realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respons selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Seharusnya teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Yang terakhir
contoh terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu menurut saya, Ibu. Iya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Tika. Tepuk the best. I am the best. You are the best. I am the best. You are the best. Best, best, best. Ya, terima kasih Bu Tika ya. Di sini kita akan mempelajari yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Ya. Sering kali kita mendengar kata disiplin, harus disiplin. Ya, bukan hanya siswa saja yang disiplin. Kita sebagai pendidik pun juga harus disiplin. Ya, di sini ya disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi kita bisa tarik kesimpulan. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara. Cara bagaimana? Cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi sadar dulu, serta mendayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, yaitu contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya. Yang ketiga yaitu tentang keterampilan hidup, life skill, yaitu dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, di sini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Karena setiap peserta didik, kalau 5 dasar kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi, pasti ada sesuatu yang bermasalah. Tidak hanya peserta didik, Bapak Ibu guru, rekan sejawat, mungkin ada sesuatu kebutuhan manusia, 5 kebutuhan dasarnya manusia itu tidak terpenuhi, akan mengakibatkan sebuah masalah atau dilema. Ya. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yaitu contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ya, mungkin kok peserta didik kita kok turun prestasinya. Oh, ternyata kita selidiki ada suatu kesehatan yang mengganggu proses pembelajaran, sehingga ini salah satu kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Ya, kita bisa menganalisa dari 5 kebutuhan dasar manusia ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, mungkin peserta didik kita itu ada kok kayak caper, kurang perhatian. Kita selidiki ternyata di rumah kurang kasih sayang dari orang tua, mungkin atau keluarga yang lain. Nah, itu salah satu
Yang keempat yaitu freedom atau kebebasan. Di sini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi anak itu sebenarnya pengen bebas, pengen apa yang dilakukan itu, pengen apa yang dia inginkan. Jadi di sini kebutuhan yang keempat termasuk kebutuhan kebebasan anak, ya, sesuai dengan keinginan dan keyakinan si anak. Selanjutnya yaitu kebutuhan kesenangan, iya. Kata lain happy, ya. Di sini kita ternyata 5 kebutuhan salah satunya kita kesenangan itu termasuk. Ya di sini meliputi bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah ini salah satu 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus penuhi. Nah kayaknya ini masih pada lesu karena habis mengajar dengan Bapak Ibu guru. Nah di sini kita bikin teka-teki lucu ya. Nanti boleh dijawab. Ya silakan. Perkenalkan, saya Kak Google. Saya asistennya Pak Agus Effendi. Mari kita rileks sebentar dengan teka-teki lucu. Simak pertanyaannya baik-baik kemudian jawab dengan benar. Negara mana yang hanya terdapat Ya, saja? negara mana yang hanya terdapat 2 wanita saja? Ada yang tahu? Mana? Dengar. Ya, lupa. Oh, iya. Di mana? Ya, jawabannya Italia. Ya, yang kedua. Italia. Ya, benda apa yang kalau diikat baru bisa jalan? Kalau nggak diikat berarti nggak bisa jalan ya di sini ya. Ya, apa Bapak Ibu guru? Ada yang tahu? Sama tuh? Sapu. Apa? Sapu. Coba kita lihat benar nggak? Sapu kalau nggak diikat tidak bisa jalan. Tali sepatu. Ya, tali sepatu. Ya, selanjutnya. Nasi apa yang paling susah untuk ditelan? Nasihat coba kita cek ya, coba buktikan ya. Nasihat. Nasi apa yang paling susah ditelan? Kita cek. Ya, apakah nasihat? Sebentar, boleh berpikir lagi karena ada waktunya ya, boleh. Nasihat. Oke, good job, Mbak Sulika. Selanjutnya, kayu apa yang paling renyah? Yang renyah biasanya itu kerupuk kalau yang renyah. Kalau ini kayu. Ya, berarti kayunya belum di oven gitu Bapak Ibu. Biar renyah. Apa betul Bu? Kayu. Kita coba lihat. Ya. Yang renyah. Kayu pro ya. Kayu pro ya. Benar lagi jawabannya. Ya. Wah, matematika ini. 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4, 5 sama dengan 4. Maka berapakah 7? Ya Bu Nuneng yang senyum-senyum ya Bu Nuneng. Berapa Bu Nuneng? 4. Ya. 4. Ya, jawabannya 7 karena ada 5 huruf. 7. 1, 4. Ya. Susu apa yang berganti setiap 5 tahun? Ya, susu apa yang berganti setiap 5 tahun? Susunan kabinet ya, belum ya.
aku dihapus satu huruf, maka akan menjadi 6. Apakah aku senam? Coba kita cek. Ada lagi? Ada lagi? Senam. 6. Ya betul. Puja pengunjung ya, dapat 2 poin untuk pengunjung ya. Seorang sopir bus berjalan berlawan arah dan ketika di tengah perjalanan, sopir bus bertemu dengan polisi dan polisinya pun tidak mengingatnya. Why? Jalan kaki. Oh, ketika kenapa jalan kaki nggak pakai motor ya, apa pakai kendaraan lain? Coba yang lain. Karena sopir bus itu dua poin buat Tika. Yang kedua, selanjutnya, saat muda aku tinggi dan saat tua aku pendek. Aku bercahaya dan angin adalah musuhku. Apakah aku? Lilin. Oke, kita cek ya. Apakah lilin? Ya sabar ya. Ya lilin. Ya, saya poin buat Pak Mungti yang mampu lilin. Ya, selanjutnya, kera apa yang biasanya berada di pojokan? Kita cek ya. Ya, keranjang. Oh, selalu menaruh di wajah ya. Ya, yuk, keranjang sampah ya. 1 poin buat Gundul. Selanjutnya, benda apa yang mampu mengangkat benda ribuan ton namun tidak bisa mengangkat batu? Apa? Air laut. Yang mampu yang lain? Ayo, ayo Buin, tunjukkan. Ini kasihmu tidak bisa air laut. Coba kita cek ya, jawab betul. Oke, soal nomor 12. Jika Anda menjumpai bangkai buaya dan bangkai tikus, maka mana yang akan tutup terlebih dahulu? Hidungnya ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi. Oke, kita cek ya. Ya, sabar ya. Ya, jawabannya hidung. Oke, next. Nasi apa yang membawa keberkahan? Nasi berkah. Oke. Apa Bu ini? Nasi berkah. Nasi pita. Oh, nasi pita. Oke, kita cek. Ya. Ya, kita cek. Nasi apa ya di sini? Ya, nasi tua. Ya, insya Allah ya kita semua di sini atas berkah dari orang tua kita ya. Ya, selanjutnya nomor 15. Ya, pada suatu hari hujan sangat lebat. Sopir masuk ke dalam ruang. Dalam suasana sejuk dan gelap, sopir menggunakan lilin, kayu, minyak dan obor kayu. Benda apa yang harus pertama kali supir nyalakan? Ya, korek api. Betul. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya kita belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi itu ada yang datangnya dari diri kita dan datangnya
Yang pertama tentang hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan kamu terlambat langsung pusat 5 kali. Nah, itu termasuk hukuman. Jadi tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya itu dadakan atau tiba-tiba dari Bapak Ibu guru ya. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua yaitu tentang konsekuensi. Di sini konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi ya kadang-kadang sedikit merugikan nih Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu tentang sikap guru selalu memonitor murid. Ya, restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, manajer. Kita sering sebagai pendidik itu menerapkan yang mana Bapak Ibu guru? Pemantau. Biasanya Bu ini sebagai pemantau. Ya, kalau Bu Tika sebagai teman. Ya, Pak Bagus sebagai apa Pak Bagus? Manajer. Penghukum kalau Penghukum. Oke, Pak Bagus penghukum ya. Kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol seorang guru ya. Kita lihat video di sini dijelaskan tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita tahu, oh ini yang sebagai penghukum mana, pemantau mana, teman yang mana ya. Kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nah, yang pertama ini mana teman yang mana ya? Kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Nah, yang pertama ini sebagai penghukum ya. Di sini ada skenario. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi Ya, manajer. Pak Mangku tadi penghukum ya. 5 Kita bahas di sini. Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ya, ini kasus kemarin ya. 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya. Pertama sebagai penghukum ya Pak Mangku ya. Ya. sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa?
sih kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya Bapak Ibu Guru, adakah yang sering begini? Posisi Ya, ini sebagai posisi penghukum. menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Ya ini narik lagi. Aku tadi. Cerita atau siapa ayo? Sabar ayo. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Sering ya kita lakukan ya. Gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya sebagai posisi teman. Narik lagi di sini ya. Naren, Maaf, Ibu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
pemantau atau monitor. Dan menyertai seorang anak. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya posisi sebagai manajer. Manajer, utama. Naren! Sampai ini nanti berkata. Sampai, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang
Oke, Bapak Ibu, untuk semangatnya ya, mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kita akan lanjutkannya. Di sini saya penerapan segitiga restitusi tentang manajer di kelas 5 ya. Nah, ini termasuk salah satu contoh penerapan segitiga. Ya, sebelum kita ke penutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Monggo silakan. Ya, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Novi, saya mohon bimbingannya atau ilmunya untuk misalkan ini ada seorang guru yang menerapkan disiplin positif itu kombinasi antara tidak hanya manajerial, misalkan seperti teman dan juga manajerial, itu bagaimana menurut Ibu Novia? Terima kasih, itu saja Ibu Novia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Buya. Di sini saya akan mencoba menjawabnya. Memang dalam 5 posisi kontrol itu perlu kita belajar. Ya, namanya kita sebagai pendidik itu nggak mungkin bisa ujuk-ujuk itu sampai ke manajer. Tidak. Kita itu prosesnya bertahap. Ya. Jadi di sini pengalaman berharga saya sebagai pembelajaran CGB di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat. Ya, mungkin saya pribadi itu dulu kuliah S1 pun di sini saya belum belajar tentang ini. Ya, untuk BIMTEK pun kemarin itu saya pernah BIMTEK PKB pun pernah menyinggung sebentar, itu hanya beberapa JP, jadi belum mengenal. Di sini saya sebagai CGB di sini luar biasa sekali pengalamannya. Di sini saya mengetahui, kadang-kadang saya membaca video dan materi-materi ini senyum-senyum.
sebagai pemantau, sebagai teman. Lama-lama kita nanti akan menerapkan yang terakhir, yaitu manajer. Nah, dari pertanyaan Bu Tika tadi bagus sekali. Kita kolaborasi. Nah, kalau kolaborasi itu yang paling baik itu memang kastanya itu yang di paling manajer. Karena apa? Di manajer itu sudah ada segitiga restitusinya, yaitu yang pertama menstabilitaskan identitas dulu, yang kedua memvalidasi data, yang ketiga yaitu keyakinan. Ya, keyakinan yang baik itu yang gimana? Jadi setiap anak itu memang diperlukan suatu pendekatan khusus, karena memang di zaman sekarang ini itu zamannya anak generasi Z. Jadi kita harus mengikuti zaman. Kita harus mengembalikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimanapun juga kita harus mengikuti zaman. Kodrat alam pun kita harus mengikuti. Jadi dengan program CGW ini saya itu pertama itu memang jujur, suatu kepaksaan, jujur dipaksa ya. Nah, memang jujur. Tetapi setelah mendalami, ya itu saya mengetahui bagaimana Pak Nadim atau Mas Nadim itu membuat program atau aplikasi CGV ini mahal banget. Ini apa namanya, programnya mahal. Ini di sini itu apa namanya, kita ibarat kata belajar dibiayai, enak nggak? Kita dapat ilmu dan muaranya nanti kita diharapkan bisa mengimplementasikan ke anak. Dan semoto dari apa namanya CGV itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, di sini saya senang sekali karena apa? Saya ya mungkin kadang-kadang terpaksa digerakkan. Saya tergerak, bergerak. Saya mulai bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah angkatan 11 ya Bu Win sama Bu Tari ya, saya bisa menggerakkan. Teman saya Mbak Nurul kemarin juga mendaftar. Alhamdulillah bisa menggerakkan teman-teman. Saya senang sekali karena apa? Ini sebuah apa namanya, pengembangan diri. Jujur Bu, pengembangan diri untuk saya pribadi pun saya bisa terapkan di lingkungan sekolah, pribadi pun bisa keluarga saya ataupun di lingkungan kembali kita ke masyarakat juga. Nah, di situ kita bisa menerapkan ilmu-ilmu kita itu dimanapun kita berada. Ya, semoga dengan program ini ya menuju Indonesia emas, mencerdaskan kehidupan bangsa itu akan terwujud. Karena dengan pendidik, dengan apa namanya pengembangan yang bagus, insya Allah akan menciptakan generasi yang cerdas. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah, Pak Mantu, ada pertanyaan? Any question? Oh, cukup. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, ya penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru menjadi model perilaku dengan memberikan contoh agar ditiru oleh murid dan guru, juga mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol mana saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang berakhlak mulia, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Di akhir, salam dan bahagia guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Ya, mohon maaf apabila ada kata atau kesalahan yang saya sengaja atau tidak sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Jadi kita melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Paham nggak? Any question? Oke, untuk menambah semangatnya, double the best. Ya, ya ini Ibu bagikan stiker note, nanti kalian tuliskan ya peraturan atau keyakinan yang kalian inginkan. Kelas apa yang kalian inginkan sehingga menjadikan kelas impian kalian harus apa namanya? Kita buat keyakinan kelas ya. Paham? Ini kalian buat satu-satu ya. Ya, Ibu bagikan. Yang jelas ya nulisnya. Satu saja cukup. Tidak boleh menggunakan kata yang negatif. Harus positif. Yang belum siapa? Yang belum? Ya. Ada yang belum? Oh, Mas Afan. Kelas ini Mas. Tangan kiri.